latihan bareng Latihan ada, bareng. nanti ke Sentul ada agenda. Ada agenda. Ya aku tekno, aku tekno. Betul ya. Di garis finish akhirnya ini masih laju. Akhirnya di situ ada korban 3 pada waktu itu. Disuruh pensiun. Udah nggak usah mainan mesin lagi. Saya nurut, Om, nurut pada waktu. Kayak orang linglung aku selama 40 hari. Kayak orang linglung. Belajar dari kegagalan, tapi motor pertama yang dibikin 3 bulan nggak ada yang ngalahin. Ya, dulu. Akhirnya di saat Lapindo keluar, Ya. ada Lapindo itu, lumpur Lapindo lagi kencar-kencarnya di Sidoarjo, usaha saya itu bangkrut pada waktu itu. Tapi bagaimana semangat kompetisi, semangat untuk belajar ngulik mesin, proses di belakangnya yang orang banyak yang nggak tahu kan? Iya. Motor yang paling berkesan yang mana, Om? Yang paling berkesan itu ini sama yang kita museumkan. Kalau yang lain ini baru semua. Oke. Ini 2 motor ini berarti yang nggak ada lawan? Udah, nggak ada lawan. Alhamdulillah belum pernah kalah. Alhamdulillah. Ngeri guys. Berapa partai itu, Om? Udah dihitung? Kalau ini udah 5 partai, 5 partai. selama turun. Tapi kalau ini turunnya partai besar-besar. Mulai lahir dia partai besar. Wih. Lawan yang lebih kenceng dulu. Alhamdulillah menang terus ini. Yang Ki Ageng ini. Tapi nggak pernah diadu? Nggak pernah. Dicoba dites gitu. Itu kakaknya itu, ini adiknya. Nggak boleh ya. Kalau sama Tekno pernah main? Nggak pernah. Nggak pernah? Ada keinginan nggak? Kalau sama Tekno pernah main? Nggak pernah. Nggak pernah? Ada keinginan nggak? Kalau main nggak, kalau kita latihan bareng Latihan ada. bareng. Nanti ke Sentul ada agenda. Ada agenda. Tahun ini? Insya Allah tahun ini. Siap, Kita nginep di bengkelnya Han. Wih, Kita latihan bareng di siap. Sentul. Oke, saya juga harus nyiapin motor berarti. Sama Omboy nanti ya. Tapi kalau Om Didin nggak ini ya, nggak Joki sendiri. nggak? Dulu waktu pertama saya ngerintis Barbara, dulu saya setting sendiri, saya oprek sendiri. Muncul generasi berikutnya adik saya, jokinya. Oke. Masih aktif? Masih aktif sampai sekarang. Kalau Om pensiun ngejoki tahun? Aku udah tahun berapa itu? Mulai Barbara, saya kasih nama Barbara udah berhenti. enggak, Udah berhenti. Fokus di Iya, nggak berani. sini aja. Makin tua. Nah, entah kenapa. Faktor U ya. Faktor U. Anak udah berapa sekarang berarti? Anak udah 3. Udah 3. Waktu itu pas berhenti Oh, 1 itu masih bandel. masih bandel? 2, mulai anak 2. Anak kedua berarti yang bikin kalem ya? Iya. Bikin jinak anak kedua. Nggak motoran tapi anak-anak? Nggak dikasih? Enggak dikasih. Yang satu, yang pertama ini di pesantren. Ya minatnya di motor, Ya. tapi entar. Pastilah bapaknya di motor ya. Tapi diizinin nggak nanti? Saya izinin lah, Izinin. selagi positif, saya izinin. Ya. Tapi nggak boleh joki nggak ya? Oh, jangan. Mesin aja. Ada apa sama bapak-bapak ya? Saya juga gitu. Soalnya Ke segi anak, postur, iya. kalau saya sih nggak apa-apa ngejoki, tapi tak lihat posturnya tinggi kayak Om Darius gini anaknya. Jadi nggak cocok. Jadi mekanik aja. Alasan aja. Ini seru sekali teman-teman ya perbincangan kita sore hari ini. Di luar juga agak-agak hujan. Ada gerimis Surabaya Sidoarjo nih seharian ini agak hujan dari pagi. Iya. Rezeki katanya Om, berkah Om. Amin. Ya, seneng banget nih kita berkunjung dan ngobrol banyak, tukar pikiran. Dan banyak sebenarnya yang belum kita bahas juga Om. Iya. Kalau ngomongin soal bagaimana berproses sampai ke titik ini gitu ya. Ini mulai akhirnya bikin spare part dari kapan Om? Dan bikin spare part sendiri untuk dijual ke umum ya? Kalau teman-teman Jatim itu banyak yang bilang karakter mekanik yang karakter berbisnisnya tinggi itu saya. Wih. Aku mulai hampir 7 tahun yang lalu itu mulai bikin sendiri dari noken as dulu. Ya. Noken as kita bikin, kita jual, terus kita kembangkan lagi. Itu tapi fokusnya buat harian.
Bukan harian balap oke. Harian oke, balap oke. Jadi kombinasi ya. Iya. Ningkatin performa mesin, Iya. tapi dipakai harian masih aman gitu. Kebanyakan yang minta seperti itu. Iya. Ya karena itu pasar yang besar kan. Kalau yang benar-benar serius balap kan pasti kehitung lah. Iya. Ya hampir semua penjuru Indonesia sudah pernah kita kirim. Dari Papua, Kalimantan, manapun. Dari Noken As sampai akhirnya sekarang Noken as, karburator, knalpot, head, cylinder block, semua semua udah sendiri tuh. sendiri. Knalpot ini berapa tahun Om? Knalpot ini 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Dan fokus memang di 4 tak ya? 4 tak. 4 tak. Fokusnya. Kita basicnya 4 tak. Ya. Saya lagi bikin herek juga Om, 3 silinder Om. 3 silinder. 3 silinder. Motor apa itu? Tiger, Oh, Tiger. pakai Tiger. 3. 3. Tapi nggak bisa buat balap 3 itu. gini ya. Buat harian. Buat harian. Apa ya? Seni-senian. Seni-senian, berkesenian aja. Boleh. Ini udah hampir setahun tapi nggak jadi-jadi. Masih berproses ya. Bisa kok bikin seperti itu juga. Iya. Suka Tiger juga tak? Ya karena basicnya herek kan sebenarnya kan Honda ya. Iya. Jadi ya itu nyari ke sana sebenarnya. Dari temen juga ada teman saya namanya Om Ade kan dia bikin 2 silinder dia bikin. Saya nggak mau kalah. 2, gue 3. Setelah 3 nanti 4. Tapi udah ada yang bikin 5 kan ya? Iya ada. Iya. Ada. Kebanyakan anak-anak komunitas CP yang Iya. Kita bicara tentang perjalanan Barbara ketika bermain di liaran sampai 2 tahun yang lalu ya kan terakhir. Dan ini persiapan buat tahun ini katanya ada lagi. Insya Allah. Selain berkunjung ke Jakarta dan mungkin nyeting bareng sama Technotuner nanti ya. Kita tunggu Om. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang persaingan dengan teman-teman bengkel yang lain, ini lawan yang paling alot siapa Om selama ini Om? Kalau lawan sih tapi belum sempat gandeng. Gandeng tapi motor kita trouble. Kalau menurut saya peta kekuatan yang paling kuat sekarang di Jawa Timur itu Wijaya. Wijaya itu, ya? Iya, Kediri. top itu. Itu top ya? Top banget. Tapi temen juga. Temen tadi pagi WA-WA-an juga. Tapi belum pernah? Belum sempat start bareng gitu belum ya? Belum pernah. Apakah akan Ya nantilah kita sharing-sharing sama Mas Aris kemarin juga. pas sama Om Ergus sama Kohans, ini udah ada pembicaraan awal Wijaya sama Tekno nih. Jilid keberapa tuh jadinya? Ya bulan besok kan katanya. Ya nanti kita sharing-sharing sama Mas Haris. Gimana apa ya? Ya saya banyak belajar juga sama beliau juga, tanya-tanya terutama untuk MX, untuk Vixen. Karena kan 9 tahun berarti ya, hampir 10 tahun Barbara berdiri, cukup lama loh sampai kalau belum dulu sempet sih main bareng itu. Kalau Wijaya ini ke trek panjang, ini kan masih baru juga. Tapi apa ya, memang basicnya Mas Aris ini sama Mas Adit Koko jokinya ini kan apa ya, karakter orang yang gampang memahami karakter mesin, jadi cepat berkembangnya. Siap. berkembang. Ya, kita tunggu aja guys, siapa tahu nanti di waktu yang dekat atau agak lama nanti ada keseruan ya kan, pertemuan di start nanti antara bengkel-bengkel yang memang luar biasa motor-motornya, punya kecepatan yang paten banget ya. Ya kalau sekarang itu yang saya anggap paling kenceng motornya itu di Jatim Wijaya. Kalau dulu sih banyak Mas, banyak. Semua lawan saya anggap berat dulu. Nggak pernah kita anggap enteng. Tapi kan pasti ada yang meninggalkan kesan, wah ini beda nih. Iya, gitu kalau kan. di jarak 1.200 meter dulu bengkel satu komunitas sama saya, punya Mas Heru Surya Pramana. Karakter bermekanik kita hampir sama. Akhirnya sering sparring. Kalau ngebahas tentang kejadian di 2017 ya? Iya. Ya, sapu angin terakhir sebelum akhirnya benar-benar pensiun. Itu gimana Om? 1 tahun 2 tahun setelah melahirkan Ki Ageng ini kita dulu itu sulit cari lawan. Akhirnya punya keinginan untuk memensiunkan kakaknya yaitu sapu angin. Semua pit crew saya kumpulin pada waktu itu. Ada 14 pit crew. Ini aku punya keinginan untuk memensiunkan sapu angin, yang mana saya bingkai
buat sebuah prasasti bahwa kita pernah punya motor yang kenceng buat cerita anak cucu kita besok, aku bilang gitu. Dari 14 pit crew ini ada satu pit crew yang nggak memperbolehkan, yaitu almarhum Mas Arif Sawal, panggilannya Sawal. Dia bilang, jangan dipensiunkan dulu Mas, aku pengen balap sama salah satu motor dari Nganjuk, Jawa Timur, yaitu FXR. Yang mana FXR itu dulu nggak ada lawan juga. Beberapa tahun nggak ada lawan di daerah Nganjuk sana, di jarak 1.200 meter. Akhirnya aku bilang ke almarhum, kamu nih request kok, requestnya yang mustahil. Sulit padahal kita hampir 5 tahun ini kita ajak balap sulit. Entah, nggak tahu kenapa 1 tahun berikutnya aku balap sama pihak Nganjuk FXR ini. Motornya FXR, mesin FU tapi body cowok, body sport. Kayak Vixen gitu, tapi mesinnya FU, itu build up. Akhirnya kita balap di daerah Suramadu. Kebetulan kita dari start ini ninggal, gigi 1 ninggal, 2 ninggal. Dari finish ini udah ninggalnya ini jauh banget, hampir 100 meter lebih. Nah, pada waktu itu animo penonton banyak banget. Bisa dikatakan di saat tahun 2017 ini final Jatim pada waktu itu. Dari penjuru daerah itu pada datang semua. Di saat kita sudah memasuki garis finish, ini motor ini masih lama lawannya ini. Dikira lepas gas atau trouble, akhirnya penonton pada sorak-sorak turun di situ. ya. Di garis finish, akhirnya ini masih laju. Akhirnya di situ ada korban 3 pada waktu itu. Joki lawan kita almarhum Mas Rizky Teke, terus satu pit crew saya yang Bram Muhammad Arif itu, terus salah satu pit crew lawan kita Lentera Hidayatullah itu. Dari situ aku sempet itu Mas, sempet apa kayak orang linglung aku selama 40 hari. Kayak orang linglung, sempet pengen pensiun aku, pengen pensiun. Tapi salah satu teman saya, ya kayak kakak sendiri, Pak Cong Malang itu, Cong Fit Malang itu ngasih semangat saya, ayo Mas jangan pensiun, nanti dibawa kemana pitru-pitru ini gitu loh. Akhirnya saya memutuskan survive lagi, semangat lagi. Itu ceritanya di tahun 17 itu. Jadi satu momen yang cukup memukul pasti buat semua ya, kehilangan salah satu anggota keluarga kan yang udah lama pasti. Ya makanya setelah balap itu pulang sapu angin sudah berubah seperti tadi itu. Langsung di soalnya salah satu saya kepingin nuruti pesan almarhum itu, balapin 1 kali lagi Mas, kalau setelah balap lawan ini kalah menang pensiunin. Makanya sepulang dari Suramadu nggak saya taruh bengkel, langsung saya taruh di bengkel bingkai kaca, pulang-pulang ya seperti itu. Dan belum dikeluarin? Bulan kemarin itu sebetulnya nggak ada niatan kita ngeluarin, nggak. Kebetulan tak lihat kok motor ini di joknya, di hand grip, hand fat itu kan pada jamur gitu loh. Akhirnya punya keinginan kita keluarin, kita bersihkan, terus kita masukkan lagi. Yang ngerawat lah, ngerawat salah satu prasasti sejarah bengkel kita. Karena nggak tahu kenapa kok bertepatan pada waktu itu 5 tahun kejadian itu di bulan Agustus juga. Kejadiannya aku masih ingat, tanggal 26 Agustus 2017. Aku sama si Fitro iseng-iseng coba diisi oli sama bensol masih bisa nyala nggak? Akhirnya dihidupin bisa nyala. Aku sempet merenung merenung kayak pengen nangis, kayak sedih, kayak bahagia, campur aduk pada waktu itu. Dan suaranya nggak berubah sama sekali dari 5 tahun yang lalu. Makanya sampai sekarang saya rawat betul. Banyak yang nawar dari penjuru kota, dari Medan sempat nawar 50, 60, 70, enggak, saya enggak jual. Banyak argumen kalau sapu angin dibuat balap lagi. Kalau aku mending pensiun mainan motor daripada balapin motor itu. Iya udah apa ya, udah
udah janji mungkin ya, udah satu ikhtiar yang memang, dan permintaan juga dari almarhum. Iya, betul. Jadi memang sama sekali nggak ada kemungkinan ya untuk Nggak ada. diturunkan lagi, apalagi masih ada Adiknya ini. itu pertama kali tuh keluar setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun, serius langsung hidup motor itu. Ketika momen itu terjadi Om, lalu tadi Om bilang 40 hari benar-benar Iya, mungkin kehilangan arah ya. iya. Apa yang akhirnya membuat Om memutuskan untuk oke, lanjut? Waktu satu hari, waktu kejadian itu saya ditelepon ibu saya, disuruh pensiun. Udah, nggak usah mainan mesin lagi. Saya nurut, Om, nurut pada waktu. Iya. Akhirnya setelah 3 hari kejadian itu aku dipanggil ibu. Aku mikir, Din, kamu ini mata pencaharianmu juga di mesin, kamu punya anak istri, nggak apa-apa lah mainan motor, tapi jangan balap, jangan balap seperti itu. Ya saya turutin. Setelah 40 hari, saya ketemu ya kayak kakak sendiri, Pak Chong Speed Malang itu, spesialis FI itu, dia ngasih semangat saya, nggak apa-apa mas, pegang mesin balap, yang penting kita profesional, mengerjakan punya orang seperti ini. Tapi 2 tahun yang lalu saya diizinin ibu lagi, nggak apa-apa balap. Atas restu ibu berarti ya? Ini nggak apa-apa balap, yang penting sholatnya yang tertib. Oke ya, ulang gitu. Kok tiba-tiba ibu bisa memberikan izin dan Ya restu mungkin gitu? apa ya mas, dulu orang tua ini nggak ada yang setuju di jalur mesin, di jalur balap nggak setuju. Mungkin beliau-beliaunya ini tahu, oh anak saya bisa mandiri, bisa apa ya, membantu adik-adiknya, bantu ini dari mesin gitu loh. Akhirnya mungkin orang tua berpikiran positif di saat itu akhirnya. Ngelihat ke depan Om, dunia drag, baik yang resmi maupun yang liaran dan sekarang udah mulai diarahkan untuk bisa lebih profesional lah ya. Gimana Om? Kalau menurut aku untuk ke depan prospeknya bagus. Apalagi saya lihat beberapa dalam tahun inilah di Jatim ini untuk kekuatan motor, perkembangan mesin ini makin pesat. Iya, bagus. Mekaniknya makin jago ya. Makin jago. Apalagi kalau nanti difasilitasi sama pemerintah, arena yang mumpuni, ada wadah yang positif, pasti lebih berkembang lagi kalau menurut saya. Kalau soal joki, gimana ngelihat joki-joki yang sekarang beredar dan berkibar? Joki-joki sekarang, kalau saya sendiri sih apa ya, bagus. Karakter setarnya santai tapi pasti gitu loh. Tiap oper-opernya itu nggak kayak joki-joki zaman dulu. Tiap opernya ngawur, tapi sekarang nggak ada iramanya. Lebih tekniknya lebih dapat. Nah. Melihat kemarin Ernun lawan Tekno, gimana Om? Ngikutin kan? Ngikutin. Sempat nonton rame-rame. Supporter Tekno aku. Penggemar Tekno juga. Iya. Kalau aku sih sempet diajak sharing sama Ko Ergus. 1 minggu, 2 minggu sebelum pemberangkatan ke Thailand. Kalau Han ini waktu ketemu aku di IDW Jogja, bilang tanggal 23 besok mau ke Thailand mas, latihan. Kita gladi bersih di sana. Terus sepulang dari sana, Ko Ergus ini sempat kontak-kontakan sama saya, katanya terkendala di joki. Maksudnya joki-joki Thailand ini edan-edan katanya. Tekniknya edan-edan. Tapi nggak apa-apa lah kok, aku yakin Mei ini bisa belajar dari situlah. Sebelum laga itu teman-teman di kawasan Jatim ini pada tanya, ini unggul mana ini? Ya aku Tekno, aku Tekno. Menang kalah Tekno ya. Menang kalah Tekno, aku dukung Indonesia. Tapi nggak cuman itu aja, saya sendiri tahu betul karakternya Han. Kohan ini seperti apa? Ini orang cerdas, orang baik, orang cerdas. Kohan ini 1 bulan sebelum balap ini kan
setting dulu kan di sana, yang mana pasti Kohan ini ngambil pelajaran di sana. Oh, arenanya seperti ini. Ko Indra juga sempat kontak, gila mas, ban setelah buat setting kayak sandal jepit yang apa yang buradul gitu katanya. Sempat bilang seperti Pertama-tama itu. tuh kaget ya kan. Akhirnya di saat pemberangkatan terus aku sempat kontak sama Ko Ergus juga. Aku yakin Tekno ini bakalan menang. Di race pertama yang lawan Filipina itu kan sebetulnya sama-sama motor Ernon, cuma ownernya orang Filipina itu kan. Akhirnya menang. Wah, senengnya minta ampun aku. Jauh lagi menangnya. Jauh, ha. Aku soalnya tahu betul. Han ini pernah cerita ke aku. Basic beliau ini lahirnya juga 1200 dulu di sana. Iya kan? Nah, jadi untuk jarak 1000 meter aku yakin Han ini juga setidaknya punya referensi di tempo dulu. Apalagi di Thailand ini ditampung salah satu tim besar juga, HBY. Yang mana Han ini pasti bisa ngambil pelajaran di situ. Entah portingannya, entah karakter rangkanya seperti apa. Aku yakin makanya di saat menang nggak kaget aku, nggak kaget. Terus di saat pada waktu hari kedua kalah, tipis banget kan? Ya namanya permainan. Iya. Tapi banggalah, saya secara pribadi saya sendiri bangga atas pencapaian Tekno. Dos Mover juga seperti itu. Masuk empat besar. Wah, itu luar biasa kalau tersatu. Walaupun satu mesin jebol. Tapi luar biasa perjuangan. Perjuangan mereka luar biasa. Itu loh, iya kan nggak mudah loh. Terkadang memang banyak netizen yang melihat dari satu sisi. Iya. Aku tahu betul Om, betapa sulitnya nyiapkan motor dalam waktu buat keluarga terbengkalai semua. Uang pribadi udah habis-habisan semua. Jangan kan keluar negeri, orang yang pindah kota aja repot. Betul, ya kan? Betul. Kita kan istilahnya kayak pindahan rumah, pindahan bengkel kan. Iya. Semua dibawa, semua jangan dirakit ulang di sana. Gitu. Apalagi ini ya pindah negara dengan karakter track yang berbeda. Karakter startnya juga jadi tantangan buat jokinya gitu kan. Ya, yang pasti saya sendiri walaupun nggak menyaksikan secara langsung di sana, banyak pelajaran juga Om Darius yang kita ambil dengan mungkin dari channelnya Om Darius, kondisi Thailand seperti ini, arenanya seperti itu, membantu, banyak membantu. Ya kita nyikapinya secara positif. Nggak asal nyibir netizen yang seperti itu. Memang paling enak komen sih Om. Tapi aku nggak baperan loh. Slow. Nggak ada netizen nggak rame. Kita sebagai pelakunya tuh justru harus yang paling paling waras dan paling sabar sih Om. Ya kan? Kalau nggak kita emosi terus, darah tinggi Om. Oke, ini karena memang animo dari drag ini sebenarnya kan nggak pernah mati ya. Nggak pernah mati, selalu ada gitu. Tapi memang ada beberapa partai yang biasanya muncul lalu itu bikin animo baru lagi gitu ya, refresh lagi gitu kan. Termasuk kemarin juga mungkin perjalanan teman-teman Tekno dan Dos Muffler ke Thailand gitu ya, itu jadi satu animo yang luar biasa bikin semangat semuanya. Dan akhirnya yang lain. Kabar baiknya Om, ini dari film Asia juga minta untuk diselenggarakan ada Asian Street Race. Wah, gitu menarik ya kan. gitu. Nah, kemungkinan besar Indonesia jadi tuan rumah. Wow. Kalau misalnya jadi terlaksana, mau ikut daftar nggak? Ikut. Ikut. Om Ergus, udah gue tanya langsung ikut. Nah, ikut. Ikut ya? Ikut. Mantap. Nanti rencana mudah-mudahan selagi kelasnya ada di motor kita, kita. Ada pasti ada. Hitung-hitung partisipasi lah. Kalah menang nomor 10. Iya, dan ya kan siapa tahu kalau misalnya ternyata ya nggak tahu nanti sistemnya akan seperti apa ya, tapi secara catatan waktu ternyata Indonesia yang menempati 5 besar misalnya atau 3 besar gitu kan, semuanya tim Indonesia kan bangga juga Om. Iya kan? Iya. Kan pasti harapannya kan Thailand ikut, ya kan? Malaysia, Filipina ikut, Vietnam mungkin ikut juga, terus mungkin dari negara-negara Asia yang lain ya. India yang sekarang juga lagi viral juga ini. HBY ya kan. Mereka ikut, terus Indonesia yang peringkat 5 besar semuanya tim Indonesia kan itu juga seru. Positifnya Om Darius dari ajang-ajang seperti itu, akhirnya kita terutama yang dari Indonesia ini bisa ngukur kapasitas kita sendiri.
Kalau ukurannya cuman apa ya, yang minimalis, kita apa ya, kurang cepat berkembangnya. Ya. Kalau dari kayak kemarin lihat motornya bom transit dari Thailand, wah edan. Wah, gimana ya motor sampai sekencang gitu, gimana? Diapain? Nah, akhirnya disitulah akhirnya kita berpikirnya lebih keras lagi. Iya. Itu jadi trigger untuk kita berkembang lebih hebat lagi. Iya. Oke. Rencana tahun ini Om, selain nanti datang ke Jakarta, ketemu sama Tekno untuk main bareng, Iya. ada apa lagi Om? Ya pengennya, pokoknya dalam tahun ini pengen liaran. Pengen liaran. Berarti harus terlaksana street race Iya. di Jawa Timur ya? Nggak tahu ntar dapat protes dari teman-teman ini. Yang penting positif aja lah. Iya. Dan safety pastinya ya? Safety. Ada rencana bangun motor baru lagi? Ini yang baru. Ini yang terbaru nih? Ini yang terbaru. Wah. Masih. Udah berapa bulan Om? Atau baru mulai tahun ini? Kalau mulainya dari tahun kemarin, kebetulan kita ini kan nggak ada owner, kita biayain sendiri. Jadi prosesnya lumayan lama. Itu gimana sistemnya Om? Ya proses pembiayaan sampai apa dulu yang disiapin? Kalau yang kita utamakan tuh mesin dulu kita bikin. Setelah mesin ini prosesnya sudah katakanlah 50%, baru kita mikir untuk konsep rangka. Nah, jadi kita bikin rangka itu dari mesin itu. Oke. Misal karbunya posisinya di mana, X-nya posisi di tengah atau nyamping, kita konsep di situ. Ini udah Ini mulai. berarti rangka bikin sendiri juga? Enggak, ngerjain di salah satu temen di Kediri. Oh. Ini. Kalau ini bikinan orang Jakarta rangkanya. Ya. Oke, mantap. Berarti ini motor terbaru, Iya. belum kira-kira launching. berapa lama lagi? Mungkin ini tinggal ngerjakan Headnya. yang lain pada semua siap semua. Oke. Paling headnya 1 bulan ini lah. 1 bulan jadi, terus launching. Setting lah, kita cari kelemahannya di mana dulu, kita raba-raba dulu lah. Cari settingan paling pas. Betul. Habis itu liaran. Iya. Berarti senjata berikutnya nih. Udah dikasih nama belum? Itu namanya Sri Aji Joyoboyo itu. Salah satu raja besar di Kediri itu. Mantap. Ya sesuai pengennya sesuai filosofi namanya. Di kerajaan Kediri dulu itu kan ada salah satu raja di mana kerajaan itu di era Raja Sri Aji Joyoboyo ini nggak ada yang ngalahin gitu. Ya, era Pengennya, keemasan. filosofinya seperti itu. Itu kalau di bawah ada tulisan apa? Kanji Jepang. Iya apa? itu Honda. Oh, itu Honda tulisannya. Honda. Herek banget ya. Iya, herek banget. Mantap Om. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama, saya berterima Om kasih Didin, terima sudah kasih. mau mampir di bengkel saya. Ya tempatnya kayak ini seadanya. Ya ini bengkel loh. Bengkel. Keren loh, mantap ini. Suka saya, suasana tuh enak gitu. Terus pintunya bisa dibuka lebar. Ini kita tutup guys karena masalah pencahayaan ya. Agak backlight kalau kita buka biar motornya juga lebih kelihatan. Kok Indra juga suka waktu di sini suasana bengkelnya enak mas. Enak iya. Tenang katanya. Iya. Sama pas main ke Tekno juga enak di sana tuh ngobrol sampai tiba-tiba subuh gitu kan. Ya aku berasa, waktu di sana itu tidurnya aku di tempat perakitan kabel setan itu. Iya kayak keluarga sendiri, makanya Kohan ini sosok yang luar biasa menurut saya. Siap Om, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Saya sudah boleh berkunjung. Terima kasih, jangan kapok-kapok ya. Oh iya dong. Kalau ke Jatim mampir pokoknya, wajib. Kita pasti bakal ketemu lagi Om. Iya, nanti gantian saya main ke Jakarta. Pasti. Ke bengkelnya Tekno. Saya tunggu Om. Siap. Nanti kita ketemu di sana. Seru-seruan di sana ya. Seru-seruan di sana kita bareng-bareng. Kita bikin konten bareng juga nanti. Sehat-sehat terus. Amin. Dan selalu sukses. Semoga selalu jadi pionir dan terus memberikan inspirasi buat teman-teman komunitas yang lain dengan segala yang akan dilakukan ke depannya. Iya. Ya, semangat doa terus, Om. sebaliknya untuk Om Darius. Amin. Sama-sama. Juga buat teman-teman semuanya di Barbara Speed. Iya. Manual Teh. Terima kasih teman-teman semuanya udah nonton, ngikutin percakapan kita, kunjungan kita. Nanti kita lihat-lihat, tengok-tengok boleh ya Om ya? Boleh, silakan. Workshopnya dan sampai ketemu lagi di vlog Oboy 05 berikutnya. Nah guys, ini merchandise shopnya dari Barbara Speed. Keren-keren banget desainnya nih.
Cuma sayang yang laku 13.000 piece udah nggak ada guys, nggak bersisa. Jadi nggak kebagian kita. Cakep nih. Ini Pak, warnanya, mantap. Keren. Ada jaket juga guys sebelah sana. Kita lihat jaketnya. Sini Om. Wah. Keren. Ada jersey juga buat para joki nih atau krunya. Wah, mantap. Dan satu yang menarik tadi sempat kita bahas di awal. Ini bubar nih. Sini aja Om, santai Om. Ini motor legendaris sapu angin yang sudah dimuseumkan dan baru bulan kemarin. Tahun lalu ya? Iya, Tahun lalu. Tahun lalu. 2002. 5 tahun. Kemarin dikeluarin kan 2022 ya. Yang sempat viral di TikTok. Wah, oke. Motor legendaris di eranya, guys. Dan masih ya bisa dibilang partai terakhirnya dia dalam posisi menang. Posisi menang. Ya. Lawannya yang jatuh. Ya, lawannya jatuh. Di situ tragedi, salah satu tragedi itu kenapa akhirnya banyak pihak juga yang melihat sebenarnya ini sebagai potensi bagian dari olahraga motorsport ya. Dengan trek lurus, coba digeser dari jalan raya yang dipergunakan untuk masyarakat umum ke jalan yang memang dipakai untuk khusus event balap itu latihan bersama gitu. Jadi karena kondisi kita memang kekurangan sirkuit, jadi beberapa seperti street race ya masih menggunakan jalan raya tapi ditutup dan tidak dipergunakan untuk umum selama ada event atau lakber itu. Nah, jadi pekerjaan rumah sebenarnya nggak cuma di drag aja atau motorsport, tapi juga di bidang-bidang olahraga lain, masalah infrastruktur, masalah bagaimana menyediakan tempat yang memang mencukupi secara standar, termasuk juga untuk alasan safety dan meningkatkan atau mengeluarkan performa terbaik kalau di lintasan ya, karena kualitas aspal itu sangat pengaruh. Ini kalau tidak difasilitasi oleh negara ya susah, akhirnya larinya adalah ke jalanan. Gitu. Nah harapannya kalau negara memfasilitasi, maka itu pelan-pelan bisa diedukasi, dipindahkan, dan industrinya berkembang semua.